Saya ucapkan selamat pagi, shalom semuanya. Ya, kalau saya menyadari kalau saya bisa masih ada sampai hari ini, saya menyadari bahwa itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Tanggal 26 Oktober lalu, minggu terakhir bulan Oktober, saya diberikan kesempatan melayani di Pemalang. Tapi saya nginapnya di Pekalongan, kurang lebih 1 jam. Dan waktu saya ada di Pemalang itu, saya bersyukur. Waktu itu saya melayani di Pekalongan tahun 80. Jadi saya dibawa oleh pendeta di Pekalongan itu untuk berkunjung kepada temannya yang ada di Pemalang. 45 tahun tidak terasa saya waktu itu menjadi pengerja di situ di Pekalongan, tapi saya melihat gereja yang ada di Pemalang. Waktu itu saya diajak oleh pendeta di Pekalongan, tetapi hari kemarin saya yang melayani di Pemalang. Dan bukan itu saja, waktu saya ada di Pekalongan, saya membentuk vokal group melayani. Nah, waktu kemarin saya juga bawa vokal group yang 45 tahun yang lalu pernah kami bentuk, sudah jadi oma-oma. Ada yang 70 tahun. Ya, tapi mereka masih excited. Ya, masih berkobar-kobar, berapi-api untuk terlibat dalam pelayanan. Dan ketika saya mengajak, ayo kita melayani lagi, mereka antusias. Dan saya bisa melayani di Pemalang dengan sebagian tim yang ada dulu 45 tahun, mereka masih ada yang 17 tahun. Kalau saya juga masih muda, 19 tahun. Tapi sekarang juga masih muda juga. Kenapa? Karena saya menyadari semangat atau roh Tuhan yang ada pada saya yang tidak pernah berubah, itu tetap masih ada dalam hidup saya. Sehingga meskipun saya harus bawa kendaraan sendiri, bisa 5 sampai 6 jam, tapi tidak merasa capek karena saya mengucap syukur untuk kekuatan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya percaya apa yang saya alami, saudara juga pernah mengalami situasi kejadian bagaimana Tuhan itu setia. Dia telah membuktikan penyertaannya dalam hidup saya dan saudara. Dan ketika kita melihat dan menikmati dan mengalami kebaikan Tuhan, apakah cinta Tuhan yang telah bekerja dalam hidup saya dan saudara itu masih menggetarkan hidup saya sampai, atau hidup kita sampai hari ini. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita ketika di bulan yang lalu, Tuhan ingatkan bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi lahir baru. Orang yang menjadi ciptaan yang baru, kata firman Tuhan, yang lama berlalu, tapi yang baru sudah datang. Dan yang baru itu kita mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak diri kita sendiri. Sehingga ketika kita bisa berjalan, kita mengerjakan dan melakukan kehendak Tuhan, roh Tuhan yang telah ada di dalam hidup saya dan saudara itu tidak pernah berubah. Yang berubah harusnya saya dan saudara.
Yang mengerti katakan amin. Karena itu Tuhan merindukan kita, lakukan lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita mau lakukan lagi. Karena itu kita harus kembali ke kasih yang semula. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan perlahan, biar Roh Kudus juga terus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan, Wahyu 2 ayat 2 sampai 5, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ingat, bertobat dan lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Tidak terasa tadi 45 tahun seperti kemarin. Tapi saya bersyukur kepada anak-anak kita. Tadi WL Teresia, pemusik Daniel, mereka adalah anak-anak yang lahir di awal-awal pelayanan kami, karena orang tuanya ada di sini juga. Waktu Pak Hanan, Ibu Lisa, waktu kami menikah, beliau sudah menikah dan baru hamil. Jadi ini. Dan saya bersyukur ketika kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Menyadari bahwa manusia jasmani kita ingin melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan kepuasan diri kita. Tetapi kita bersyukur ketika Roh Tuhan menjumpai saya dan saudara, dan kita di situ kita mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, membuat saya dan saudara akan lebih mengasihi Tuhan. Kita akan banyak berkorban. Kita dapat mengerjakan, bukan mengerjakan kehendak diri kita, tetapi kita mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Yesus melihat bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang rajin. Bahkan Alkitab telah kita baca tadi bahwa Yesus memuji jemaat di Efesus karena mereka adalah jemaat yang rajin, jemaat yang tekun di dalam pelayanan.
bahkan menolak ajaran palsu, dan mereka hidup untuk menjaga kemurnian iman, untuk tetap mempercayai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan jemaat Efesus adalah jemaat yang setia menderita demi nama Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus? Yesus mengingatkan mereka dan menasihatkan dan menegur jemaat di Efesus karena pelayanan yang dilakukan, keaktifan, kerajinan, ketekunan yang dilakukan itu semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin lemah dan menjadi dingin. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka tidak meninggalkan kasih yang semula. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Gereja Tuhan, saya dan saudara memang harus rajin, harus tekun. Tetapi kita perlu bahwa kerajinan, ketekunan yang kita lakukan bukan karena kita ingin dihargai, bukan karena kita ingin dihormati, tetapi karena kasih Tuhan yang telah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Itulah yang membuat kita mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaannya. Dan itu yang membuat jemaat dan gerejanya itu boleh terus mengalami semangat yang baru. Karena firman Tuhan telah mengingatkan kita, kasih setia Tuhan selalu baru setiap bulan. Itu gajian setiap bulan, setiap hari. Jadi Tuhan rindu saya dan orang mengalami kasih kita semula terus menerus. Saya juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberikan kasih yang mula-mula itu bekerja dalam hidup saya, sehingga dalam situasi apapun itu tidak membuat saya lemah. Karena itu kembali kasih semula. Karena mengapa kita harus kembali ke kasih yang semula? Karena Tuhan mengenal setiap jerih lelah kita. Amin. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu bukan saja ada di gereja, kita melakukan di dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tetapi di keluarga, di pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, kita juga dapat mengucap syukur. Kita dapat juga sebagai duta kerajaan Allah atau sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Dimanapun kita ada, disitulah melalui perkataan, melalui perbuatan kita, yang kita lakukan semuanya harus di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Kalau ada perbuatan melalui perkataan dan perbuatan kita atau pekerjaan yang kita lakukan tidak mempermuliakan Tuhan,
kita perlu evaluasi, kita perlu perbaharui kata firman Tuhan. Ingat, kalau ingat kan berarti kita bertobat. Bertobat artinya kita mau memperbaharui apa yang salah, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan ingatkan saya ketika saya mulai merintis pelayanan di Citra 1 36 tahun yang lalu. Ini ada keluarga yang awal, yang keluarga Pak Hanan dan Ibu Nisan di awal, mereka dan keluarganya Tere itu karena kami merintis di depan rumahnya waktu pertama. Jadi pada waktu saya diminta untuk tinggal di sebuah rumah di Citra 1 di Blok B3 nomor 26. Kemudian dari situ Tuhan gerakkan saya untuk bagaimana hati Tuhan itu terus bekerja dalam hidup saya. Mulai apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat, saya mulai menceritakan nama Yesus. Saya mulai bersaksi kepada tetangga. Saya mulai menginjil, memberitakan firman kepada orang lain. Saya mulai belajar mendoakan orang. Ketika ada orang yang sakit, kami mendoakan. Dan dari pelayanan itu akhirnya mereka minta digembalakan. Dan akhirnya kami sampai hari ini bisa ada, itu karena Tuhan yang telah bekerja dalam hidup saya. Amin. Ketika 2 bulan yang lalu kami merintis pelayanan di Citramaja. Itu bulan Juni, Tuhan sudah kasih tempat itu. Tapi saya berdoa untuk memulai apa Tuhan yang Tuhan inginkan, untuk memulai pelayanan yang baru. Tapi ketika bulan Agustus dimulai, kemudian Tuhan memberikan hikmat. Oh, belajar dulu pernah melakukan seperti itu. Jadi Tuhan berkata saya untuk melakukan lagi, ya lakukan lagi. Meskipun ya tidak mudah lagi, tapi semangatnya tetap masih muda. Jadi saya lakukan lagi. Saya mulai datangi ke rumah-rumah, memberitakan, meskipun hari Sabtu kami melakukan dengan terapi, hari Minggu dengan ibadah, dengan pelayanan itu akhirnya ada orang-orang yang dijangkau, ada orang-orang yang diberkati. Dan saya bersyukur dari satu orang ya sekarang bisa boleh berjalan. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau ingat bagaimana Tuhan telah bekerja melalui pekerjaan Tuhan dari sebuah rumah, kemudian bisa mengontrak ke rumah yang lebih besar, dan akhirnya tidak lama saya berdoa supaya tempat ini juga doanya sama seperti saya berdoa dulu. Tuhan, kalau boleh punya tempat sendiri, tidak kontrak atau menyewa. Dan akhirnya Tuhan dengar, dalam 5 tahun kami bisa punya tanah 300 meter. Jemaat juga belum banyak, jemaatnya sederhana, tetapi Tuhan telah melakukan pertolongan penyertaannya. Apa yang dulu kami alami, saya juga berdoa supaya gerejanya di tempat ini atau di pelayanan yang lain juga Tuhan telah nyatakan bekerja di dalam hidup kita. Karena itu melalui kita Tuhan mengenal setiap jerih lelah kita.
segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Bukan saja kasih yang semula itu harus terus berkobar-kobar, karena tema di tahun 2025 adalah menjaga api tetap menyala. Memang tidak mudah. Nah, salah satu yang Tuhan ingatkan di bulan November ini dengan tema adalah kita kembali ke kasih yang semula. Cinta mula-mula, kasih yang menjadi pudar, kasih semula yang menjadi dingin, yang menjadi pudar, harus kita bangkitkan, harus kita nyalakan lagi. Ketika saya ingat pelayanan yang ada di Citra 1, ketika tempat yang kami pakai itu kecil, kemudian kami menyewa gedung pertemuan. Dari gedung pertemuan kita rindu banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Akhirnya ada yang dapat dimenangkan. Kemudian kami membuat seminar akhir zaman di kolam renang. Ya, dan banyak orang yang mulai mendengar, karena kita rindu kehadiran gerejanya seperti di Suara ini. Tidak kebetulan, tapi semua dalam rencana dan kehendak Tuhan. Supaya melalui gereja di tempat ini kita bisa memberkati Suwana dan sekitarnya. Kasih yang semula yang menjadi dingin harus terus berkobar-kobar, yang menjadi pudar harus diaktifkan lagi. Apa yang 2 Timotius 1 ayat 13 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi kita lakukan karena kita percaya, beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita beriman, kita percaya bahwa semua yang kita lakukan adalah karena kehendak Tuhan, supaya melalui gerejanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Pertengahan tanggal 13 Oktober yang lalu, saya diberikan kesempatan untuk belajar di Korea 10 hari. Saya melihat gereja yang mengalami sebuah pertumbuhan, ada gereja yang stagnan. Ya, kami juga dibawa oleh gereja yang terbesar di Korea, gereja Paul Yonggi-cho. Jemaatnya katanya dari kesaksian yang diceritakan, karena kami dibawa ke ruangan-ruangannya dia, ruangan Paul Yonggi-cho, di mana kantornya, tempat keuangannya dan semuanya, dan gerejanya. Waktu itu tidak ada kebaktian. Jadi gereja ini sekarang jemaatnya 900.000. 500 hampir 600.000 itu onsite, tapi sisanya online. Ya, jadi pelayanan yang dikerjakan itu mengalami sebuah perubahan. Dan Pendeta Yonggi-cho sudah meninggal, digantikan oleh hamba Tuhan.
yang lain. Kemudian ketika saya berkunjung kepada gereja yang baru dirintis, kemudian dia melakukan kelompok sel, dia melakukan pemuridan dan mentoring. Kemudian saya melihat itu mereka itu punya api untuk melayani kita. Itu waktu kita datang, mereka jemaatnya itu melayani kita luar biasa. Dan ketika kami dibawa di sebuah ruangan, mereka cerita tentang gereja itu, dan hamba Tuhannya juga semangat untuk menceritakan pengalaman pelayanan dan penjangkauan jiwa-jiwa. Kemudian ketika pendeta itu memberikan satu orang ibu untuk bersaksi, dan saya kagum. Ibu ini dia baru 3 tahun mengenal Tuhan, tapi punya semangat untuk melayani Tuhan begitu luar biasa. Karena dia cerita pada waktu dia tadinya tidak tertarik, tetapi karena ada orang yang punya hati dan terbeban kepada jiwa-jiwa termasuk dirinya, akhirnya dari pelayanan one on one itu satu demi satu, akhirnya ibu ini dimenangkan. Ketika ibu ini dimenangkan, akhirnya dia kemudian dimuridkan. Dan ketika dimuridkan, akhirnya dia mulai pertumbuhan. Dan sejak dia mengalami pertumbuhan dan mengerti sebuah kebenaran, bukan saja dia melayani Tuhan, tapi juga dia terlibat melayani pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan itu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia seminggu sekali dia datang ke gereja untuk membersihkan gereja. Luar biasa. Hal yang sederhana, tapi tidak banyak orang mau melakukannya. Tapi disitulah kita menyadari bahwa ketika kasih yang mulai itu terus bekerja di dalam hidup kita dan gerejanya, maka itulah yang membuat kita menyadari kalau kita hidup punya tujuan. Bagaimana tujuan hidup kita itu mempermuliakan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan. Jadi memulihkan kasih yang semula. Dia melihat apa yang kita kerjakan. Tapi biarlah kasih itu tidak akan menjadi pudar. Karena itu Tuhan rindu supaya kita kembali ke kasih yang semula. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi Tuhan rindu supaya kita dapat melakukan lagi, kembali ke kasih yang mula-mula dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan hal-hal yang kecil. Mungkin bangkunya tidak lurus, bagaimana meluruskan bangku? Mungkin banyak hal. Kita mungkin ingat ada teman kita yang duduk di sebelah kita pernah datang, kok minggu ini tidak datang? Kita boleh tahu, oh iya, kita ingatkan mereka. Kita mulai datangi mereka. Kalau seluruh jemaat Tuhan yang ada di suara ini, kita bergerak dengan pimpinan Tuhan, saya percaya tempat ini minggu-minggu yang akan datang
akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena semua bergerak, kita bergerak, kita melayani, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan dibuktikan dengan kita mengasihi pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Mari kita baca ayat ini 2-3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah lagi. Lakukan semua pekerjaanmu dengan kasih. Tanpa kasih, pelayanan yang kita lakukan akan kehilangan makna. Tanpa kasih, kebenaran bisa menjadi dingin dan keras. Kasihlah yang membuat semua yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kasih adalah dasar dari segalanya yang kita kerjakan. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 10 ayat 31 juga mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Saya mendorong kita semua gerejanya, kita semua untuk melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup saya dan saudara. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang tadi firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut kita, perkataan dan perbuatan kita, semua mempermuliakan Tuhan. Wah, luar biasa. Dengan perkataan yang diurapi oleh Tuhan, membuat orang yang lemah akan menjadi kuat, orang yang sakit menjadi sembuh, karena perkataan kita datangnya daripada Tuhan. Karena itu terus kita dipenuhi dengan segala kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita terus berapi-api, terus menyala-nyala. Di dalam mungkin kita masih menghadapi pergumulan, permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh padam. Roh kita, roh Tuhan yang ada pada kita, dan kita terus menyala-nyala untuk mengerjakan setiap kehendaknya. Saya percaya apa yang tidak bisa kita kerjakan, tapi bersama dengan Tuhan semua dapat kita mengerjakannya. Nah itu ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk saya belajar lagi, Tuhan memperlihatkan betapa pentingnya setiap kita untuk dengan rendah hati untuk terhubung dengan Tuhan. Dan kita mau belajar kepada kebenarannya. Nah, itu saya mendorong kita untuk mungkin di tahun depan dipersiapkan untuk pemulihan di tempat ini, atau yang sudah dikerjakan. Ya, Bapak Ibu yang sudah ikut kelompok sel, jangan lemah, ikut terlibat. Karena pengalaman yang pernah kami lakukan itu ada kelompok sel dari ibu-ibu biasa sederhana. Ketika ada anaknya sakit, waktu itu anaknya sakit epilepsi, ayan. Jadi kalau
anaknya tidak dituruti kemauannya, wah langsung dia manifestasi. Wah, ibunya berdoa, sudah dia bawa ketika ada KKR ya, dari hamba Tuhan dari luar negeri datang, dia minta didoakan, belum sembuh. Kemudian ada pendeta yang besar di Indonesia, dia didoakan juga tidak sembuh, belum sembuh. Tapi ketika di kelompok sel ibu-ibu biasa, ketika mereka sehati, ketika anak ini dibawa di kelompok sel, akhirnya anak ini minggu depannya baru sembuh, disembuhkan Tuhan, dan hari ini anak ini bisa melayani Tuhan, tidak sakit lagi. Banyak pengalaman yang lain. Saya percaya ketika kita mau melakukan lagi apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup saya dan saudara, karena itu saya rindu ada kebangkitan, kebangunan rohani lebih lagi dalam hidup saya, dalam diri kita dan pelayanan yang kita kerjakan. Saya percaya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah itu akan bekerja di dalam hidup saya dan saudara dan kepada gerejanya. Karena itu mari kita kembali ke kasih yang semula. Mari kita katakan bersama-sama, ketika saya kembali ke kasih yang semula. Ketika saya kembali ke kasih yang mula-mula. Segala yang baik dari Tuhan dan bahkan di luar kemampuan kita, Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya. Amin. Kita berdoa, kita terus minta kepada Tuhan untuk Tuhan terus bekerja dan menyatakan kehendak dan rencananya. Lakukan lagi di dalam hidup kita. Amin untuk kebenarannya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kalau Tuhan telah melakukan perbuatan yang dahsyat, bukan saja di masa lalu, tapi kita rindu sekarang dan di masa yang akan datang. Perbuatan yang dahsyat itu juga terus akan dilakukan di dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar dan kemasyuran-Mu ya Tuhan.
yang sakit, saudara sambil menyanyikan lagu pujian ini, letakkan tangannya di bagian yang sakit. Kalau saudara juga mempunyai pergumulan dan sedang mulai permasalahan yang begitu banyak, bukan saja sakit, ada pergumulan-pergumulan yang lain, saudara juga menyanyikan pujian ini sambil meletakkan tangannya di bagian belakang kepala. Tuhan, Engkau yang mengerjakan lagi. Nyanyikan pujian ini kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatanmu yang ajaib, sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doaku, ini tangisku, ini doaku, ini tangisku, ini seruanku, ini seruanku. Nyatakanlah sekarang. Haleluya, haleluya. Berjamaah di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-tangan yang sudah diletakkan bagian yang sakit, bagian di kepala, bagian dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tidak ada pengharapan, diberikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami, di dalam setiap pergumulan yang ada, Engkau yang buka jalan, anugerah-Mu yang melimpah menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus, kerjakan lagi Tuhan, kerjakan lagi kerja setan-Mu, bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, yang kuasanya tidak pernah berubah, dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang setia, Engkau terus yang akan memberkati gereja-Mu tempat ini, memberkati juga pengembangan hamba-Mu Yakub Haris dengan keluarga. Bahkan apa yang sedang didoakan, Engkau yang menjadi jawaban, dan Engkau yang menyertai seluruh pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan yang akan terus bekerja melalui pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, dari pelayanan anak, tunas remaja, pemuda, kelompok sel, dan pelayanan doa, dan pelayanan lain, ibadah yang lain. Tuhan yang memberkati semua, sehingga melalui pelayanan yang ada di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Kami bersyukur anugerah-Mu yang melimpah terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami silakan seluruh jemaat dikasih Tuhan duduk.
peringatan atas pengorbanan Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Yesus yang telah menebus, menyelamatkan setiap kita orang yang percaya. Karenanya saya berikan waktu kepada saudara semua untuk berdoa secara pribadi, mengambil saat teduh saat ini. Minta kepada Tuhan untuk menyucikan, menguduskan setiap hati, pikiran, dan jiwa kita, melayakkan kita, sehingga kita bisa menyambut tubuh dan darah. Terima kasih Bapa, ampuni segala kesalahan kami, tahirkan, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Kami percaya kami boleh menerima anugerah Tuhan yang besar, berkat Tuhan yang besar, kesembuhan, pemulihan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami melalui perjamuan kudus yang kami terima pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Amin. Saya mengundang seluruh pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus, menjadi perjamuan yang suci dan kudus bagi setiap kami. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibentuk menjadi semakin serupa dengan pribadi Kristus. Bapa, Engkau juga yang menguduskan, menyucikan setiap pelayan perjamuan kudus. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi berkat buat Tuhan dan berkat untuk sesamanya. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Bapak. Aku percaya Tuhanku Raja, aku memulihkanku. Aku percaya Tuhanku Raja, aku Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus?
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan iman kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi setiap kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Lord. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh yang menguatkan setiap kami, memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Mari pindahkan anggur di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan iman kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus yang telah dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Saatnya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk perjamuan kudus yang telah disediakan Tuhan bagi setiap kita. Mari tinggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur, Kau Allah yang ajaib Tuhan, Kau Allah yang setia. Perbuatanmu ajaib di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang dimuliakan, Kau Allah yang diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolonganmu yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, kesetiaan-Mu, kekudusan-Mu yang melingkupi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan Tuhan, Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu Tuhan yang kami boleh terima pada saat ini. Kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami boleh memperoleh berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Perbuatan-Mu yang besar ajaib terjadi di masa lalu, terjadi saat ini di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, memampukan setiap kami untuk dapat melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa.
Tuhan yang membimbing, memimpin, dan menuntun hidup kami, sehingga kami boleh terus berjalan dengan taat setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kami silakan seluruh jemaat duduk kembali. Kami dari GBI Citra Suprama Sutra mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Pendeta Johannes Sajun. Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Nanti sebelum pulang kita minta isi form dulu kali ya. Bagi jika belum memiliki gereja lokal yang tetap, kami undang kembali untuk hadir di sini di jam yang sama jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, ada satu ayat yang kita mau bacain. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Yes. Berhubungan dengan tema kita ya, kita lakukan lagi, kita kembali kepada kasih yang kita mula-mula. Mungkin sedikit kesaksian ya. Kalau dulu waktu pertama kali kenal Tuhan, kenal Kristus ya, itu kita gebu-gebu sekali. Waktu itu saya diajarin tentang persembahan suluh. Gaji pertama kali kerja 100% dikasih kepada Tuhan. Dan ya itu saya lakuin. Dan puji Tuhan sampai sekarang, dan pada waktu itu ya, itu Tuhan penuhin aja semua kebutuhan saya. Jadi di sini kita juga, saya mengundang buat kita memberikan persembahan juga sama. Setiap minggu kita udah lakukan persembahan ya, dengan persembahan kita lakukan kembali lagi, kita lakukan lagi sesuai dengan firman Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik, yang kita yakin persembahan kita buat pertumbuhan gereja ini. Yes. Sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Kau yang memberikan kami Bapak kesempatan Bapak untuk datang kembali di sini Bapak, untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Biar kiranya Bapak firman menjadi rema dalam hati kami Bapak, untuk kami melakukan kembali Bapak, memberikan persembahan Bapak dengan hati yang sukacita, dengan kerelaan hati Bapak tanpa suatu paksaan Bapak. Dan kami percaya Bapak, setiap persembahan kami Bapak, benih iman kami Bapak, kami akan tuai Bapak di suatu saat nanti Bapak. Kami percaya akan firman Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan kita. Amin. Ya, untuk persembahan bisa lewat QRIS yang ada di depan. Tapi kalau agak silau, kadang agak silau ya, jadi di belakang juga ada sih. Gitu. Atau lewat amplop yang biasa dikasih Kamasya, atau nanti lewat di Iwarta juga ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumuman untuk sepekan ke depan. Ya, untuk minggu depan kita dengan tema yang sama, kita akan dilayani oleh Ibu Gembala Rahel Hadis di tanggal 16 November di jam yang sama, jam 9 pagi. Ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki putra putri ataupun cucu ya, untuk usia 6 bulan sampai dengan 12 tahun, kami mengundang untuk ikut di ibadah Hero Kids. Kami juga mengundang untuk yang usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun untuk di Hero Teens yang nanti akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ya, untuk komsel kita juga ada komsel untuk jemaat. Kita juga mengundang Bapak Ibu kembali untuk hadir kembali. Ini saat ini baru sebulan sekali, jadi ya nanti untuk bulan ini akan terjadi di tanggal 15 November. Jika Bapak Ibu ada waktu gitu ya, kita berkumpul bersama di sini, kita saling menguatkan, saling bersaksi, dan juga saling makan-makan ya nanti. Biasanya gitu, kalau perut itu penuh gitu selalu bawaannya happy. Ya, tapi tujuan kita bukan buat itu ya, Bapak Ibu ya. Kita tujuannya lebih untuk saling menguatkan, untuk kita saling bertumbuh ya, berbagi di dalam Kristus. Berfellowship. Oke, ya kita juga ada nomor sekretariat. Ya, nanti
nanti ada di warta juga, kita lagi ini di share. Kita juga ada Instagram di GBI Citra _D_SS untuk jadwal ibadah dan juga renungan-renungan. Kemudian untuk Bapak Ibu yang rindu untuk mengulang kembali tentang firman Tuhan yang di minggu-minggu lalu ataupun mungkin di hari ini, itu bisa mengunjungi di YouTube kami. Ya, bisa di like, subscribe, dan komen. Oke, ya sekian pengumuman. Sebelum kita menutup ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa atas firman Bapa yang telah Kau berikan Bapa lewat hamba-Mu Bapa Pendeta Yohanes Sarjono Bapa. Biar kiranya Bapa firman ini menjadi rema Bapa dalam hati kami Bapa. Biar kiranya Bapa kami bisa kembali Bapa pada kasih mula-mula Bapa. Ketika kami Bapa awal-awal mengenal Engkau Bapa, sangat menggebu-gebu Bapa. Kami membagikan kembali Bapa gairah itu Bapa. Kembalikan Bapa passion kami Bapa untuk melayani Bapa, untuk menyembah-Mu, menyenangkan-Mu Bapa. Bapa, kami ingin berdoa Bapa buat gereja-Mu ini Bapa. Biar kiranya Bapa gereja ini Bapa bisa menjadi berkat Bapa. Bukan cuma hanya untuk jemaat ataupun pelayan yang ada di sini Bapa, bisa menjadi berkat Bapa bagi lingkungan ini Bapa. Kau yang berkati Bapa gereja ini Bapa. Kau yang isi Bapa setiap kursi-kursi kosong ini Bapa dengan jiwa-jiwa yang Kau panggil Bapa. Kami percaya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, gereja ini akan menjadi besar. Kami juga berdoa Bapa buat Bapak Pendeta Yohanes Sarjono Bapa. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap pelayanannya Bapa, setiap kemana kakinya melangkah Bapa, setiap pekerjaan tangannya Bapa, berkat Tuhan mengalir di sana. Kami percaya Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat gembala-Mu Bapa, Bapak Yakub Haris dan juga Ibu Gembala Rahel Haris Bapa. Yang berkati mereka Bapa, setiap pekerjaan tangannya Bapa, setiap langkah kakinya Bapa, menjadi berkat Bapa, mengalir Bapa setiap firman, setiap berkat-Mu Bapa dalam hidup mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Bapa. Kau berkati Bapa, Kau berikan hikmat marifat Bapa kepada Bapa Presiden kami Bapa Prabowo Subianto Bapa. Kau berikan hikmat Bapa untuk membawa negara ini Bapa lebih maju lagi, lebih makmur lagi Bapa. Kasih dia Bapa. Kami juga ingin pulang Bapa. Kau yang berkati kami Bapa, Kau yang menjaga dan lindungi kami Bapa. Kau yang telah hadirkan kami di sini Bapa. Kau yang akan membawa kami pulang Bapa kepada keluarga kami Bapa, untuk melakukan aktivitas kami kembali Bapa. Kau tutup fokus kami Bapa dengan bila darah-Mu Bapa. Setiap hati yang lemah Bapa, setiap hati yang sedang terluka Bapa, Kau yang pulihkan Bapa, Kau yang sembuhkan Bapa. Jika tubuh kami ini sakit Bapa, Kau yang pulihkan Bapa. Keuangan kami lagi krisis Bapa, Kau yang pulihkan Bapa. Kau yang akan kembalikan Bapa. Semua ini kami yakin Bapa sesuai dengan kemuliaan-Mu saja Bapa. Bapa, sebentar kami pulang Bapa, akhirnya menjaga kami, sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu Bapa Pendeta Yohanes Sarjono. Mari sang jemaat kita berdiri. Kita boleh mengangkat tangan dan mengarahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memberkati dan menyertai kita dan kita menjadi berkat bagi banyak orang mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus.